Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tanglet Gus niki masalah syariat dalam artian ilmu dan thariqat dalam artian laku atau af'al. Itu menunjukkan sifat jamalnya Allah, mohon dikupas nanti. Sifat jamalnya Allah. Jamal. Nggih. Nomor kalihipun masalah waktu maktubah dari sholat 5 waktu, mohon dijabarkan. Itu pun mungkin ada, ya saya pasti itu pun Allah juga ngaten. Matur nuwun. Maksudnya waktu sholat 5 waktu niku Gus, mohon diterangaken. Oh, ngaten nggih. Nggih. Matur nuwun. Bapak Ibu, pertama terkait masalah syariat dan thariqah. Di situ ada sifat jamalnya Allah. Yang ditanyakan adalah jamal, tidak kamal. Yang ditanyakan jamal. Jamal itu sifat bagusnya Allah. Sifat bagusnya Allah kalau berletak di syariat, Anda patuh dengan hukum 2, larangan dan perintah. Artinya, mana yang dilarang di dalam hukum syariah secara jasmani, tinggalkan. Mana yang diperintah dalam hukum syariah, jasmani, jalankan. Ini dari sifat jamal. Ya. Selanjutnya dalam thariqah. Thariqah itu laku, Pak. Jalan, Anda berjalan. Bahasa thariqah itu secara lugat adalah jalan. Santri murid disuruh melakukan. Disuruh untuk berjalan di atas jalan. Laku namanya laku. Laku di atas jalan. Berjalan di atas jalan. Pertanyaannya, ada hakikatnya enggak? Sebab hakikat itu tujuan. Sifat jamal bagus itu kita patuh di dalam hukum thariqah. Secara hakikat hukum thariqah di situ adalah Anda punya tujuan. Jenengan berjalan di atas jalan. Saya tanya, Anda berjalan itu ada tujuan enggak? Ada. Apa tujuannya laku di dalam thariqah? Wusul datang Gusti. Lah gitu toh. Wusul datang Allah. Aku tanya, sudahkah wusul dirimu? Kalau saya kembali pada hukum ilmiah, hukum pasti, selama kita tidak ada hakikatnya, tidak bisa. Oke, kalau ditanya tentang masalah tujuan adalah wusul pada Allah, ada hakikatnya? Sama dengan kita sholat dalam syariat itu, Pak. Apa tujuanmu sholat itu? Nyembah Allah. Aku tanya, sudah bertemu yang kau sembah? Kalau tidak ada hakikatnya, nggak akan pernah bisa. Miturut sistem ilmiah, nggak bisa. Artinya apa, Pak? Kita tadi kan bersyariat melakukan sholat tujuannya adalah makrifat pada Allah. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
ay khosyiin. Tujuannya kita itu bertemu Allah. Tondone salate kalau khusyuk. Khusyuk itu maknanya kita tidak merasa kita yang melakukan. Jikalau kita masih merasa kita yang melakukan, maka jangan heran kalau kita waktu sholat itu teringat pada siapa-siapa hati ini. Berarti itu tidak ada hakikatnya. Apa tujuanmu? Tujuan saya sholat itu adalah bertemu Allah, menyembah, bertemu Allah. Terus nyatanya kita tidak bertemu, tidak bisa bertemu sampai saat ini, tidak pernah bertemu. Apa mungkin ikut ada hakikatnya? Tidak mungkin. Padahal hakikat mana tujuan? Saya tanya tujuannya apa? Tujuan saya adalah sholat ini menyembah dan bertemu Allah. Tapi nyatanya tidak bertemu Allah, berarti hakikat kita itu bermasalah. Tak kembangke ning thariqah lagi. Apa tujuanmu solo? Si salik hanya satu. Siapapun dari manapun thariqah mesti mengatakan tujuan si salik ketika solo usul dateng Gusti Allah, usul pada Allah. Aku tanya, udah kau pernah usul kepada Allah? Saya katakan, sepanjang Anda tidak naik di hakikat, nggak akan bisa. Wis titik. Sepanjang Anda tidak masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta, nggak akan bisa. Kalau tidak masuk Anda pada kalimat tauhid, pengertian la ilaha illa anta, omong kosong. Walaupun yang ngomong mursyid atau ditokohkan agama, gak iso. Sebelumnya kan kita alami proses kalimat tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Syariat dan thariqah. Bagaimana mungkin kita bisa sampai pada Allah, hakikatnya hakikat kita tidak jalankan? Ya ora iso, padahal itu syarat rukun yang harus dilakukan. Udah, gak usah tukaran. Ada dua syarat Allah kasih pada kita untuk bisa bertemu Allah. Ada dua syarat yang ini mutlak tidak bisa dibantah untuk kita bertemu Allah. Hujjah dalilnya sering saya katakan. Al-Kahfi 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya itu tidak memakai Allah loh Pak. Ya mohon maaf. Wa man kana yarju liqa'a rabbi. Rob berarti Tuhan, Mbak. Tuhan bisa jadi menurut umat Islam Allah. Nasrani Allah. Buddha Sang Hyang Widi. Kejawen Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Dumadi, sing heng wilaheng itu lho apa?
Konghucu. Apa itu jenenge Tuhane, Pak? Wis. Bahasa Rabbi wa mangkana yarju liko Rabbi. Liko Rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya siman, pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Sholihan. Iki duduk lagune bukan lagunya jasmani, dulur. Ruhani. Bentuknya apa sampean? Zikir. Tempatnya di mana? Di mana-mana. Di WC boleh. Lho nggih. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Mulai pagi sampai sore. Ayo aktivitas sampean apa? Macam-macam toh. Yo kerja, yo ngeloni bojo, apa yo makan, yo beol, apapun. Loh, ruhaniyah itu harus fal ya'mal amalan sholihan, bertemu Allah di situ. Caranya bukanya sirul asror, inilah hakikat. Munculnya dzikir anta itu adalah sirul asror. Zikir yang tidak ada ucapan, sudah tidak ada nama, cuman ada rasa atau iman. Makanya saya sering katakan, saudaraku di syariat, manakala sholat, saudaraku di thariqah, manakala zikir, sertakan sirul asror biar bisa wusul pada Allah. Ini sistem. Sampean komputer, sampean ketik-ketik, iki nek gak di enter, nggak keluar. Harus sampean pina enter. Sepanjang Anda gak memetik enter, apa yang kau harapkan itu gak akan muncul. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6 ini ada kaitannya dengan enter. Kalau tidak Anda enter gak muncul angka 6. Gak mungkin. Harus sama tombol. Jenengan laku sholat di syariat, jenengan laku solo di thariqah lewat dzikir. Kalau enggak Anda enter sirul asror sampai gundul dulur, tetap Anda tidak akan sampai wusul pada Allah. Wis, kecok lagi. Allah menegaskan fal ya'mal amalan sholihan. Inilah lagu bagus. Lagu bagus. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika saat kau sholat secara syar'i, ketika kau melakukan amaliyah di dalam thariqah, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan sekali-kali di dalam dirimu ada iman gambar makhluk. Bisa ruha. Aku iki saking sayangi nang awakmu. Mula ojo pisan-pisan kau robitoh terhadap makhluk. Saya berkata seperti ini bukan berarti merusak apa yang sudah terjadi di tengah banyak kalangan masyarakat yang berobitoh terhadap makhluk. Apa sih robitoh? Menghadapkan wajah dirimu terhadap
makhluk itulah namanya Robito. Aku ngeritik seperti ini semata-mata aku sayang. Karena sesungguhnya wa ma hum bimu'minin, Anda itu tidak beriman pada Allah. Hakikat. Lesan Anda mengatakan aku beriman pada Allah, tapi ruhaniah kita sebetulnya dikatakan ingkar pada Allah. Allah ya Karim, rusak masyarakat kita. Gegara kita seret untuk ngabdi, untuk muja, untuk muji pada selain Allah. Ini. Apa kita nggak sadar bahwasanya yang wajib dipuja iya karena butuh itu hanya Allah? Apakah tidak sadar tentang pujian, hormatan, alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillah, punyaan siapa? Banyak orang munafik yang pakai kopiah, banyak orang yang munafik pakai serban. Gus, kasare Gus, wis gak betah aku. Sebabnya muncul ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Itu tadi. Sehingga dia wa ma hum bimu'minin. Tolong dibuka. Entah itu ayat berapa itu. Perkiraan ayat 10. Entah ayat berapa itu. Saya itu walaupun kasar, sebetulnya sayang sama jenengan. Yang sudah ditokohkan di tengah masyarakat, di tengah agama Anda, yang sudah dijadikan sebagai panutan imam di tengah masyarakat Anda, agama apapun. Sesungguhnya kami itu sayang adanya berkata yang seperti ini, Bapak Ibu. Itu kalau kau sadar. Kalau kau tidak menyadari, terserah. Saya berani bersumpah atas nama Allah. Mencari ruhaniah yang betul-betul murni beriman pada Allah hanya satu. Mereka yang hatinya condong pada Allah saja. Fakot. Millata Ibrahim Hanifah. 1-3 berapa itu? Al-Baqarah. Bapak Ibu, itu jadi yang dimaksud kamal, jamal tadi bagus di dalam syariah, bagus di dalam hakikat adalah ketika kita melakukan apa yang diajarkan dalam syariat, ruhaniyah kita itu bagus di mata Allah. Berarti hati bermakrifat. Di thariqah pun juga begitu. Nggih. Terus yang kedua, tadi pertanyaan sama lupa. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang bagaimana sholatnya waktu tadi? Oh gitu. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah berkata, jagalah, hafidhu ala sholawah ay al maktubah. Iki jamak, Pak. Dikatakan jamak akeh, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini maksudnya adalah untuk menjaga sholat 5 waktu. Ada apa sholat 5 waktu kita jaga?
Ada apa? Kok sampai Allah mengatakan hafidhu ala sholawah? Tapi ayat ini ada ataf, ada huruf penyambung, yaitu wawu. Was-sholatil wusta, wawu atof. Hati kata penyambung. Ini belum wakaf loh Pak, belum mandek ini. Tidak ada tanda-tanda wakaf, tidak ada. Enggak ada. Hafidhu ala sholawah was-sholatil wusta. Kalau sudah was-sholatil wusta ada, wakafnya ada. Tapi sebelum was-sholatil wusta enggak ada. Artinya apa? Al-wusta, sholatnya ruh. Ilmu sejati mengatakan sholat daim. Inilah sholat secara hakikat. Apa sih sholat itu? As-sholatu ay ad-du'a, menghadap. Ad-du'a tidak diartikan minta. Ad-du'a diartikan kembali, menghadap. Makanya bahasanya Al-Quran mengapa di situ ud'uni, mintalah padaku, mintalah padaku. Artinya apapun yang kau minta pada Allah, kau harus bertemu Allah terlebih dahulu. Berarti apa? Segala hal apapun yang ada di dalam hatimu yang dikatakan keinginan, kau harus bertemu terhadap yang memiliki keinginan terlebih dahulu. Sehingga mengapa di situ dikatakan ud'uni, temui aku dulu. Kalau kau sudah menemui aku, maka astajib, saya kasih apa yang kau minta. Saya kasih. Karena Anda sudah bertemu yang memiliki. Mestinya seperti itu. Sabar ya. Tolong ini masih menerangkan. Yang di luar jangan tanya dulu, telepon. Biar runtut, nanti kalau saya kasih waktu sendiri, yang di luar ini saya kasih waktu sendiri ya. Dengarkan dulu, saya tak membalas, tak menjawab pertanyaan yang masih ada di sini. Tak kasih waktu, gitulah. Sabar, udah. Wassolatil wusta, lakukan itu di tengah-tengah. Sholat 5 waktu itu sholat hakikat. Bagaimana caranya? Inilah Pak yang akan menjadikan sholat Anda itu betul-betul sesuai dengan Quran, perintah Allah. Wakumu, selanjutnya wakumu, jagalah lillahi, karena Allah. Wakumu lillahi qanitin ay khashiin. Jagalah sholat itu karena Allah, artinya khashiin, dengan khusyuk. Kalau jenengan ini menyatukan antara wassolawah dan wassolatil wusta, bakal bisa. Kalau tidak Anda menyatukan wassolatil wusta dengan wassolawah, mohon maaf, ndak sampai gundul, mboten saged, tidak bisa. Sholat khusyuk tidak bisa, nggak bisa. Kan pernah Rasulullah itu kasih sayembara terhadap para sahabat. Sahabat, siapa di antara Anda yang bisa sholat khusyuk, pasti akan kasih serban hijau. Semuanya nggak bisa Pak. Sekalipun Sayyidina Ali ya, mau salam kelihatan serban hijau, nggak bisa. Itu hadis bukan berarti pengertiannya
Sayyidina Ali ya gak bisa, apalagi kita. Jangan, itu pembodohan iman, pengkerdilan itu. Sebab memang ada salah satu tokoh agama yang mengatakan Sayyidina Ali ya gak iso, gak bisa, apalagi kita. Turunan orang keberapa? Nasab yo gak jelas. Gak bisa. Pengerdilan. Gak boleh bos, seperti itu gak boleh. Buka hadis yang lain. Ketika Sayyidina Ali habis perang, beliau kan kena panah. Beliau berkata terhadap para sahabat, tolong nanti dijabut ketika aku sholat. Iku penggabungan wassolawah dan wassolatil wusta. Sholatnya jasad jadi sholatnya ruh. Inilah Bapak Ibu yang ku maksud laku wadohir dadi batin nuju nang Allah. Laku syariat dadi hakikat nuju makrifat. Jadikanlah duniamu menjadikan akhiratmu. Seperti itu. Ini. Kalau jenengan tanya daimnya, lah kita 24 jam itu aktivitasnya bukan hanya sholat secara syariat tok, enggak. Kadang kita makan, ya? Kita minum, kita kerja, kita apapun. Loh, daimnya itu letakkan di situ. Wassolatil wusta letakkan di situ. Di sini Allah mengkelompokkan 3 kelompok. Bagi kekasihnya yang meletakkan daim, sholat daim itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama sering lupa, sering nggak menaruh daim ketimbang tidak menaruh dan menaruh. Artinya sering taholi daripada tajali. Kelompok kedua kebalikan, sering tajali daripada taholi. Kelompok ketiga yang terakhir adalah tajali fakot, yang disebut tajali mutlak itu di situ, Pak. Ya, kembali pada hadis tadi. Hadis yang satu menunjukkan Sayyidina Ali bermakrifat. Artinya gini, Pak, siapapun Anda, apapun status kita, manakala ketika jenengan iki sholat syariat ndak disinkronkan sholat hakikat, sholat daim, mohal Anda khusyuk. Wis titik. Ayo sapa sing dadi kiai ngajungo? Siapa sing alim tentang ilmu hadis, alim tentang ilmu fikih, alim tentang ilmu-ilmu yang lainnya yang kugabung menjadi satu ilmu zahir. Ayo. Tapi belum alim ilmu batinnya. Ayo. Siapa yang pengikuti luar biasa? Bilang. Bisa enggak sholat sesuai dengan Qur'annya qanitin khosyin? Enggak bisa. Bos, gak usah ditutup-tutupi kita itu. Kita itu sebenarnya itu proses jadi orang munafik kita. Munafik. Enggak terima, enggak apa-apa ke Mojokerto sana. Silakan. Memang faktanya gitu dan sistemnya memang gitu. Kita ngambil satu pertanyaan, mengapa Allah itu tidak hanya berkata hafidu ala sholawah, tetapi juga wassolah. Ayo. Kalau kita punya kacamata muhakamah sih, wassolatil wusta itu sholat tengah. Artinya ada ulama khilaf, ada yang mengatakan asar. Saya tidak membahas di wilayah itu, Pak. Saya membahas di wilayah ruhaniyah kita. 5, mesti ono yang tengah toh Pak ya. 5 kan ganjil. Nah, ada yang mengatakan asar Pak, ada.
Ada yang mengatakan yang paling berat sholat itu di mana ya? Paling berat subuh. Makanya dikasih hanya 2. Ya, itu dijadikan pendapat. Ini yang tengah. Macam-macam. Saya tidak berbicara di wilayah syariat. Saya bicara di wilayah rohaniah. Hakikat. Siapapun lah Pak kita, sealim apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan pengaruh kita. Mohon maaf. Sedikdaya apapun kita. Isok ngilang, gak isok balik. Isok ngilang, isok balik. Toyul arti apapun itu dikuasai semuanya Pak. Udah, coba ketika sholat ruhaniyah bisa nggak ma'rifat Allah? Nggak bisa. Karena apa? Kunci untuk masuk ke tauhid la ilaha illa ana, ini ya, la ilaha illa ana, itu muaranya di sini, anta dulu. Artinya di anta itu ada istilah muraqabah. Muraqabah itu ada 2. Saya beriman rohaniyahku itu yang menggerakkan aku cuman Allah. Yang menggerakkan duniawiyah itu cuman Allah. Itu sudah terpatri di dalam hati kita. Sehingga Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka taroh. Itu yang kukatakan kau seakan-akan bisa melihat Allah. Fa illam taroh, manakala kau tidak bisa melihat Allah, maka dalam hatimu merasa selalu dilihat Allah. Apapun perilaku jenengan ningati rasa iki nggak iso putus karena satu frekuensi dengan Allah. Terus tapi si anak loro dong, nggak ngono. Anak sing didelok, ada yang dilihat, ada yang melihat. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Loh niki lho makrifat yang paling rendah ada di sini. Lah, untuk mencapai muara makrifat kafah sempurna memang lewatnya dari sini bukanya. Baru nanti masuk. Makanya sehingga la ilaha illa anta itu dzikir sirul asra ada 3 pintu di situ. Su'a, ain, bakok. Ya, su'a, ain, hak. Nah, su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah di situ. Laksana gini. Apa mungkin ini langsung wujud tanpa ada proses? Contoh ya. Sebelum ini namanya bikang lagi. Blegur. Lumpur lapindo. Nah, sebelum muncul ngene iki awalnya itu masih mentah, Pak. Ketika mentah kita sebut macam-macam nama. Enggak mungkin langsung ini, enggak. Artinya kita ma'rifat pada Allah itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Jenengan masih zikir di ismudzat aja, enggak akan bisa. Anda harus naik ke proses berikutnya, begitulah nanti baru bisa wusul. Saya cuman mengatakan yang sesungguhnya, bila mana masih kurang percaya ya udah bukan urusan saya. Bapak Ibu hadirin, jadi Ibu ya, jadi sholat daim itu tidak hanya terletak di tengah-tengah sholat secara syariat saja. Segala tempat aktivitas. Sehingga mengapa? Dulu sebetulnya bukan 5 waktu tapi 50 asalnya gitu. Artinya kita aktivitas setiap hari itu tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi ada aktivitas yang lainnya di luar sholat. Nah itu kita gunakan wassolatil wusta,
salat daim iki? Ini Bu ya, mungkin dari dua pertanyaan panjenengan yang sementara bisa kami jawab.